Sifat yang dapat diteladani dari Ridwan Kamil yaitu menguasai IT dan bahasa asing. Ini dilatar belakangi karena beliau yang merupakan lulusan S2 Master of Urban Design University of California di Amerika Serikat. Jiwa entrepreneurship yang ada pada Ridwan Kamil dibuktikan dengan mendirikan perusahaan urbana yang terdiri dari para profesional muda kreatif dan berpikir idealis untuk menciptakan solusi mengenai masalah desain lingkungan dan perkotaan. Nilai integritas yang ada pada beliau, yaitu beliau merupakan sosok yang tidak hanya sekedar bicara, namun juga dilakukan dalam tindakan. UMKM menjadi sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Tidak jarang banyak pelaku UMKM yang merugi, bahkan gulung tikar akibat mewabahnya virus corona. Untuk membantu pelaku UMKM bangkit dari keterpurukan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak 15.000 pelaku UMKM se-Jawa Barat untuk berpartisipasi dalam gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Digitalisasi UMKM di Jawa Barat. Dengan digitalisasi, UMKM Jawa Barat diharapkan dapat memiliki akses pasar yang lebih luas, baik melalui marketplace maupun platform digital lainnya. Kerjasama ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pemerintah harus berkomunikasi gaya milenial. Inilah yang tercermin dari Ridwan Kamil. Beliau adalah Gubernur Jawa Barat yang gemar menggunakan media sosial, salah satunya yaitu Instagram maupun Twitter. Ridwan Kamil dikenal sebagai sosok yang profesional. Beliau tetap menyelesaikan pekerjaannya saat mendengar kabar putranya tenggelam. Meskipun dilanda kesedihan, Ridwan Kamil diketahui tetap menjalankan pekerjaannya dengan sangat profesional. Model yang kedua yaitu Bapak Erick Thohir sebagai panutan kelompok kami, yang mana beliau sedang menjabat sebagai Menteri BUMN. Erick Thohir adalah sosok yang memiliki integritas tinggi karena penegakan hukum yang telah ia lakukan selama memimpin di Kementerian BUMN. Hal ini terbukti dengan terungkapnya mega skandal korupsi di dua perusahaan BUMN, yakni PT Jiwasraya dan PT Asabri. Selain itu, Erick juga memiliki nasionalisme yang tinggi. Hal ini terbukti dengan melakukan intervensi ke sektor digital untuk merangkul startup Indonesia agar nasionalis. Hal ini dilakukan karena banyak perusahaan startup yang pindah ke negara Singapura dan memperoleh pendanaan dari pihak asing. Pada kesempatan itu, mengungkapkan kementerian akan meluncurkan program Merah Putih Fund yang didukung oleh Telkom dan Telkomsel untuk menandai perusahaan startup Indonesia. Samping itu, Erick Thohir juga memenuhi jiwa entrepreneurship. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Erick Thohir dalam memajukan pengusaha, khususnya pengusaha muda yang tak lepas dari program kredit usaha rakyat atau KUR dari Himpunan Bank Negara atau Himbara. Erick Thohir juga berjiwa hospitality. Hal ini tercermin dengan mengunjungi pondok pesantren, di mana beliau mengajak para santri untuk menjadi muslimpreneur. Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini juga menemui Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab. Dalam kesempatan itu, Erick mengaku bahwa berdiskusi mengenai tindak lanjut investasi UII ke BUMN. Hal ini membuktikan bahwa Erick Thohir memiliki jaringan yang luas. Dr. Syahrir ini sebagai pemimpin yang mempunyai komitmen dan integritas yang tinggi, yang mempunyai kemampuan leadership yang baik dalam hal mendayagunakan sumber daya yang ada di rumah sakit.
Inovasi sergap COVID. RSPI ini merupakan inovasi yang telah dilakukan dengan baik dan dijadikan modal dalam kesiapsiagaan rumah sakit untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Inovasi ini tentunya sangat bermanfaat bagi kemitraan kesehatan dan saya harapkan dapat dipergunakan oleh seluruh rumah sakit seluruh Indonesia. Upaya ini juga sebagai salah satu pencegahan penyebaran COVID dan deteksi dini di masyarakat supaya cepat tertangani.